Usui pun langsung memberikan bola kepada Haibara, apalagi Haibara juga sangat bebas. Di samping itu, pelatih Sakuragi berteriak ke Arima, namun belum sempat pelatih Sakuragi memberikan instruksi, Haibara langsung mengirimkan umpan lambung ke depan dan sudah jelas yang ia tuju adalah Oshiba. Oshiba pun bisa menerima bola dengan baik, apalagi posisinya juga nggak offset dan sebenarnya ia memiliki peluang untuk bisa mencetak gol. Tapi dari belakang ada Kisaragi yang dengan cepat menyusul Oshiba, bahkan ia membody Oshiba dengan cukup keras, namun Oshiba di sini nggak mau kalah, ia masih bisa menguasai bola dan mengulur waktu untuk rekan-rekannya bisa maju. Kisaragi yang menyadari niat Oshiba pun berkata di dalam hatinya jika ia harus mendapatkan bola. Tapi setelah itu, Oshiba malah langsung mengirimkan umpan ke sisi kiri dan sudah jelas di sana ada Mitsuki. Para penonton yang melihat itu pun berkata jika skemanya persis seperti terjadinya gol pertama, meski jaraknya cukup jauh tapi itu masih ada di dalam jarak tembak Mitsuki. Namun Mitsuki nggak langsung menembak, ia memutuskan untuk bergerak memotong ke sisi kanan dan berniat menerobos melalui tengah. Tapi yang mengejutkan, dari belakang ada Indo yang sudah ada di sampingnya dan membody Mitsuki. Ia pun kehilangan keseimbangan dan si Indo berkata, "Jangan berpikir aku akan membiarkanmu melakukan hal yang sama 2 kali." Indo memang berhasil menghentikan Mitsuki, tapi sayang banget bola terlihat masih bebas dan yang mengejutkan dari belakang ada Kimista yang berlari dan dengan satu sentuhan Kimista mengirimkan bola ke sisi kanan. Tentu di sana ada Sukamoto yang menerima bola, tapi sayangnya ia nggak bebas karena di depannya ada Serizawa yang menghadang. Ura dan Hiroshi aja berkata jika nggak ada yang bakalan membantu Sukamoto. Ia nggak punya pilihan selain mengoper bola ke belakang. Tapi Haibara berteriak untuk Sukamoto tetap maju. Di samping itu Kageyama juga meminta untuk Serizawa tidak kalah. Duel antara Sukamoto dan Serizawa pun berlangsung. Sukamoto yang bergerak ke kiri, Serizawa juga bisa dengan mudah mengikuti pergerakan Sukamoto. Namun di sini tangan Serizawa mengarah ke muka Sukamoto dan ia sedikit ragu jika itu akan menjadi pelanggaran. Tapi keraguan-raguan itu justru membuat Sukamoto bisa melepaskan diri dari Serizawa. Namun sangat disayangkan setelah melepaskan diri, sentuhan kaki Sukamoto terhadap bola terlalu kuat dan mengakibatkan bola menggelinding cukup jauh. Di sisi lain Narukami juga terlihat mundur, tapi yang menghentikan Sukamoto bukan Narukami, melainkan Tokira yang datang tepat waktu dan langsung membuang bola. Ia juga berteriak untuk Sukamoto tidak meremehkan Sakuragi. Bola pun keluar lapangan dan karena sebelum bola keluar mengenai kaki Sukamoto, itu hanya mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Sakuragi. Nah, di sini ada hal kocak yang terjadi. Para penonton yang melihat jika Sukamoto tidak kunjung berdiri, Oshiba mendekat dan bertanya apakah kakimu kram. Tapi Sukamoto menjawab tidak, hanya saja karena benturan dengan bola yang Tokira buang membuat kakiku mati rasa. Tentu Oshiba yang sudah khawatir menjadi kesal dan berniat menginjak kaki Sukamoto biar dia tahu apa itu rasa sakit. Ya, Kimista yang melihat itu pun cuma berkata untuk orang-orang bodoh segera mundur. Di samping itu, Ura, Hiroshi, dan Ruka berkata Sukamoto mengejutkan semua orang dengan dribblenya untuk melewati Serizawa. Namun itu juga berarti Sukamoto berada di kondisi yang cukup baik dan kali ini Sakuragi hanya beruntung karena Sukamoto melakukan kesalahan. Para penonton juga terus-menerus membicarakan Seishiki, mulai dari Sukamoto yang mencetak gol pertama memberikan dampak yang cukup besar. Absennya Kazama belum ada dampak yang berarti. Pertahanan Usui, peran Oshiba dan Kimista, ya intinya semua orang di Seishiki melakukan tugas mereka dengan cukup baik. Meski Sakuragi memasukkan pemain andalan mereka yaitu Narukami, tapi Seishiki masih memegang kontrol permainan dan momentum mereka benar-benar belum bisa dihentikan. Namun menurut Kazuhiko ini adalah efek dari berhasilnya Usui menghentikan Narukami. Kerusakan yang Sakuragi terima mungkin lebih besar dari apa yang orang-orang bisa pikirkan. Tapi kita kemudian berpindah ke sisi Sakuragi, di mana Serizawa yang terlihat nggak baik-baik saja, namun kemudian ada Narukami yang
yang mendekat dan dengan berteriak memanggil nama Serizawa. Tentu Serizawa kaget, namun ia kemudian meminta maaf dan menjelaskan jika tadi ia takut akan melakukan pelanggaran. Seharusnya aku mencuri bola dari bagian luar, tapi aku terlambat untuk melakukan itu. Karena kesalahanku, kita jadi mendapatkan masalah lagi. Pada awalnya Narukami pun cuma mendengarkan, tapi ia kemudian bertanya, apa kau senang bermain sepak bola? Serizawa yang mendapat pertanyaan itu pun terdiam, dan percakapan antara Narukami dan juga Serizawa dilihat oleh seluruh pemain Sakuragi. Tapi Serizawa kemudian menjawab jika ini bukan masalah senang atau tidak. Namun belum selesai ia menjawab, Narukami meminta untuk Serizawa berhenti berteori dan jangan terlalu argumentatif. Narukami juga mengutip perkataan legenda Bruce Lee, namun Tokira kemudian mendekat dan berkata untuk Narukami tidak melebar berbicara kemana-mana. Ia juga meminta Serizawa untuk santai karena kau masih tahun pertama, bermainlah dengan bebas seperti apa yang Kageyama lakukan. Perihal serangan Seishiki, aku yang akan menghentikan orang-orang itu. Tentu perkataan Tokira membuat Narukami dan Serizawa terkejut, namun ya Narukami malah berkata, apa pinggangmu tidak apa-apa. Dan suasana yang tadinya serius malah jadi kocak. Nah, ketika pertandingan dimulai kembali, Indo yang kini menguasai bola, di sisi lain Kageyama berteriak untuk meminta operan. Namun Indo malah mengoper ke sisi lain dan lagi-lagi Kageyama dicuekin. Kurusu dan Shiratori yang melihat kejadian itu pun berkata, si Kageyama ini beneran orang idiot. Nah, Indo yang memberikan bola ke sisi lain ternyata ia memberikan operan ke Serizawa. Di sana juga ada Tsukamoto yang menghadang dan duel antara Tsukamoto dan juga Serizawa kembali terjadi, hanya saja kini posisinya terbalik. Di samping itu, Haibara juga mengingatkan Tsukamoto jika serangan itu berawal dari pertahanan. Nah, Serizawa yang dihadang Tsukamoto, si Serizawa berkata di dalam hatinya, jika hari ini aku benar-benar kurang bersemangat. Aku masih berpikir jika sepak bola hanya untuk anak SMP. Namun mengingat apa yang kulakukan saat menendang bola ke dinding sampai matahari tenggelam, aku benar-benar tenggelam di dalamnya dan sebenarnya itu sangat menyenangkan. Serizawa yang berkata seperti itu di dalam hatinya, di dalam lapangan ia mengambil ancang-ancang untuk memberikan umpan silang. Tsukamoto pun mengira ia akan melambungkan bola dan bersiap untuk menutup jalur operan, tapi yang mengejutkan Serizawa hanya melakukan tipuan dan dengan gokil berhasil melewati Tsukamoto. Seluruh penonton pun dibuat terkejut, namun setelahnya akan sulit karena di lini pertahanan Seishiki terlihat masih banyak orang yang menghadang. Akan tetapi di sisi lain Narukami membuka ruang dan meminta bola. Ubukata juga berteriak untuk menempel Narukami, dan di situasi ini autornya bilang jika di menit 27 babak pertama di permainan ini Serizawa menciptakan sebuah gelombang baru dan membalikkan keadaan. Pasalnya keputusan yang Serizawa ambil, ia tidak mengoperkan bola ke Narukami, melainkan memberikan killer pass ke sisi kanan yang dimana di sana ada Kageyama dan sangat bebas. Tentu Kageyama bisa menerima operan Serizawa dengan baik dan hal itu membuat seluruh orang berteriak. Apalagi ia juga bersiap untuk melakukan tembakan. Kageyama berkata, pertama-tama mari kita samakan kedudukan. Namun yang mengejutkan, ada Hayase yang berlari dari samping dan melakukan tackle. Dengan gokil ia juga tepat waktu untuk memblok tembakan Kageyama. Bola pun keluar lapangan dan Sakuragi kini cuma dapat sepak pojok aja. Di samping itu Hayase juga mendapat pujian dari rekan-rekannya. Hayase pun menjawab jika ia nggak bisa menghalau itu, sudah jelas ia akan digantikan oleh seseorang. Ya sangat jelas maksud Hayase itu Kokubo, karena sebenarnya Hayase yang kini menjadi back tengah itu adalah posisi aslinya Kokubo. Ubukata juga bilang jika dalam formasi yang mengandalkan 3 pemain bertahan, Hayase hampir tidak mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam serangan. Kita tidak bisa memanfaatkan kemampuan terbaik dari Hayase
itu akan menjadi sangat sulit. Namun pelatih Nazo menjawab itu memang benar tapi nggak apa-apa, mari kita menunggu dan juga mengamati. Di sisi lain, Hayase melihat ke arah Kageyama dan berkata di dalam hatinya, meski masih tahun pertama, Kageyama punya permainan yang cukup bagus, ia juga berani dan punya kepercayaan diri yang tinggi. Namun kalau dibandingin Kazama, Kageyama nggak ada apa-apanya. Di samping itu juga Sakuragi yang dapat sepak pojok dan yang bakalan mengeksekusinya itu si Serizawa. Kageyama juga berkata ke Serizawa, jika permainan dan operanmu itu tadi bagus banget, kita nggak bisa terus-terusan tertinggal. Tapi ya si Serizawa cuma diam sembari membawa bola ke sisi lapangan. Nah, Serizawa yang menjadi eksekutor tendangan sudut, Hoshino dan Aiba berkata jika orang yang memiliki lompatan tinggi ya sudah jelas si Indo. Para penonton juga berteriak untuk memberikan bola ke Indo. Di samping itu para pencari bakat berkata Indo punya kekuatan untuk menghancurkan semua lini pertahanan saat Sakuragi berhadapan dengan Seikan di duel udara. Sudah jelas Seishiki harus menjaganya jika mereka melepaskan pandangan terhadap Indo. Meski itu cuma sebentar, ia akan bisa melakukan apa yang menjadi tugasnya. Sementara itu Usui terlihat tetap menjaga Narukami, dan yang mengejutkan yang menjaga Indo malah si Tsukamoto. Ya, ini memang cukup lucu mengingat perbedaan tinggi badan mereka. Namun di sisi lain ada Mitsuki dan juga Oshiba yang ikut menjaga Indo, dan kocaknya si Oshiba kemudian menendang punggung Tsukamoto dan berkata untuk Tsukamoto pergi cari orang lain yang beneran bisa kau jaga. Tsukamoto pun meminta maaf dan menuruti perkataan Oshiba. Para penonton juga dibuat terkejut karena Mitsuki dan Oshiba mundur, khususnya sih buat Oshiba karena secara otomatis Seishiki nggak punya seseorang yang berada di lini depan dan sudah jelas seluruh pemain Seishiki kini turun bertahan. Nah, Serizawa yang mengeksekusi tendangan pojok pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menendang. Para penonton juga bertanya-tanya siapa orang yang bakalan Serizawa oper. Tapi yang mengejutkan, Serizawa menendang bola tinggi, namun setelah itu bola menukik dengan tajam dan juga melengkung. Dan ternyata yang mengejutkan di sini Serizawa berniat langsung melakukan tembakan ke arah gawang. Ia sendiri mengincar tiang dekat. Tapi untungnya Inohara langsung merespon hal itu dan dengan sangat-sangat gokil ia bisa menepis bola. Serizawa pun langsung berlari untuk kembali mengambil bola karena Sakuragi mendapatkan sepak pojok yang kedua. Tapi sebelum itu Kageyama berkata untuk Serizawa tunggu sebentar. Kageyama memastikan jika Serizawa nggak langsung melakukan tembakan ke arah gawang seperti tadi. Serizawa pun menjawab tidak, tapi mereka berdua malah ribut karena jawaban Serizawa kelihatan gak meyakinkan. Para pemain cadangan Sakuragi yang melihat itu pun berkata jika tahun pertama sangat energik. Di sisi lain, Marco bertanya ke pelatih Akiko, bukankah Serizawa dan Kageyama membawa beberapa perubahan ke permainan Sakuragi? Pelatih Akiko pun menjawab mereka berdua itu masih tahun pertama, tentu punya masalah terkait koordinasi. Tapi di sisi lain, mereka membawa beberapa momentum dan juga angin segar. Mungkin mereka berdua yang sekarang mengendalikan permainan dan bukan lagi Narukami dan juga Indo. Nah, di dalam lapangan Serizawa yang kembali mengeksekusi sepak pojok. Kali ini ia mengirimkan bola ke tengah pertahanan Seishiki. Namun sayangnya bola bisa dihalau oleh Mitsuki dan bola yang masih bebas berhasil dikuasai oleh Sato. Di sisi lain Oshiba juga langsung berlari dan berteriak meminta bola. Tapi sayangnya saat Sato memberikan bola kepada Oshiba, entah datang dari mana Tokira berhasil mengantisipasi operan itu. Seishiki pun gagal melakukan counter attack dan perkataan Tokira tentang menghentikan serangan orang-orang Seishiki sebelumnya ternyata bukan asal ngomong doang. Tentu apa yang Tokira lakukan membuat para penonton kembali heboh. Di antara para penonton juga ada yang berteriak untuk Sakuragi menunjukkan sebuah tim ajaib satu kali lagi. Ruka yang mendengar itu pun tersenyum dan ternyata apa yang penonton bilang itu kejadian 20 tahun lalu.
Ya, bisa dibilang saat itu Sakuragi sedang jaya-jayanya. Ura dan Hiroshi yang mendengar itu pun mengira kalau Sakuragi mungkin saat itu mengumpulkan para pemain yang sangat bagus. Namun Ruka menjelaskan sebenarnya cuma satu orang saja. Seorang pria yang memukau para penonton dengan skill yang luar biasa dan seorang kapten yang kuat, Ryu Narukami, tapi sekarang ia sudah meninggal. Ura dan Hiroshi yang mendengar nama Narukami pun terkejut dan ya Ruka bilang kalau dia ayahnya Narukami. Hal itu pun membuat Ura dan Hiroshi menyimpulkan jika kemampuan yang Narukami punya itu turunan dari ayahnya. Tapi Ruka bilang lagi kalau ada anak lain yang mewarisi bakat dia. Mimin sebenarnya nggak paham sama perkataan Ruka karena setahu Mimin Narukami itu cuma punya mbak yang namanya Natsu. Tapi mungkin dia punya adik atau kakak tiri. Ya kita nggak tahu, namun kita kesampingkan hal itu dulu. Karena Ruka bilang kalau masa kejayaan Sakuragi itu udah berlalu. Memasuki eranya Ura dan Hiroshi yang berjaya adalah Seishiki dan juga Toin. Di saat yang sama Sakuragi justru kehilangan kekuatan mereka. Setiap tahun Sakuragi terus kalah dan pasti tersingkir di ronde pertama. Hal itu kemudian berdampak pada jumlah anggota mereka yang berkurang dan parahnya klub sepak bola juga terancam ditutup. Bahkan itu tidak terjadi sekali atau dua kali saja. Mereka juga tidak mendapatkan latihan yang cukup, bahkan para pemain Sakuragi harus membungkuk demi bisa melakukan latih tanding. Namun kini sudah berbeda dan titik baliknya ada pada masuknya Narukami dan juga Indo. Bersama dengan orang-orang yang sekarang menjadi tahun ketiga, mereka membentuk sebuah tim yang cukup unik. Mereka juga berbagi masa-masa sulit. Aku yakin pada tahun kedua dan pertama Sakuragi saat ini merasakan perasaan yang sama, yaitu kesendirian dan tak ingin ditinggalkan. Ruka menyimpulkan seperti itu karena ia melihat nilai yang para tahun pertama dan tahun kedua tunjukkan, seperti saat pertandingan melawan Seikan. Sakuragi memiliki jumlah kemenangan yang luar biasa di setiap lini. Sejarah yang mereka lalui tidak akan membiarkan orang-orang itu menyerah. Nah, tanpa disadari saat Ruka bercerita seperti itu, waktu pertandingan sudah berjalan 35 menit dan dalam 10 menit terakhir Sakuragi terus-menerus menguasai jalannya pertandingan. Usui yang juga sadar akan hal ini pun berkata di dalam hatinya jika ini sungguh mengganggu. Meski kita sudah unggul 1-0, tapi jika terus seperti ini tidak akan baik. Narukami yang dijaga Usui pun tiba-tiba berkata jika Usui menjadi tidak sabaran. Kalian tidak akan bisa menghentikan kami meski kalian unggul 1 atau bahkan 2 gol. Usui yang mendengar itu pun hanya diam dan pertandingan hanya menyisakan 10 menit lagi di waktu normal. Hiroshi juga kemudian berkata ke Ruka jika ia paham apa yang para penonton sebut tim ajaib. Sakuragi memang menekan maju di pertandingan ini dan alasan utamanya adalah kedua sisi Kageyama dan Serizawa sangat aktif. Tapi bagaimana dengan Narukami sang pemeran utamanya? Ia yang dimasukkan sebagai pemain pengganti belum bisa mengiring bola dengan benar, apalagi melakukan sesuatu hal yang mengejutkan. Bahkan jika ia mendapatkan bola, ia harus bisa melewati Usui dalam 1 atau 2 sentuhan. Usui yang menjaga Narukami benar-benar mematikan pergerakannya dan menurut Hiroshi, strategi Seishiki kali ini benar-benar sukses. Ketika ada orang yang terus-menerus menempel pergerakanmu berkontribusi dalam permainan, itu benar-benar sulit. Ruka yang mendengar itu pun hanya tersenyum, tapi Ura menjawab sepertinya tidak seperti itu. Karena di dalam lapangan Tokira yang menguasai bola, ia berlari ke arah Narukami yang terus ditempel Usui. Tokira juga kemudian memberikan operan ke Narukami, namun dengan satu sentuhan, Narukami langsung mengembalikan bola kepada Tokira. Tentu umpan 1-2 antara Narukami dan Tokira membuat penonton terkejut, termasuk juga Hiroshi yang pada awalnya meremehkan Narukami. Apalagi setelah menerima bola, Tokira langsung memberikan umpan ke sisi kiri kepada Serizawa yang ternyata cukup bebas. Serizawa juga langsung mengirimkan killer pasnya ke Nekotani yang berada di dalam kotak penalti, namun sayangnya ada Nitobe yang dengan sigap membuang bola. Gao Nakano yang melihat itu berkata Serizawa mengirimkan bola datar dengan cepat. Ia memikirkan
dengan postur tubuh Nekotani yang tidak terlalu tinggi. Nah, bola yang sebelumnya Nitobe buang tidak keluar lapangan dan berhasil kembali dikuasai oleh para pemain Sakuragi. Serangan dari para pemain Sakuragi pun masih berlanjut, apalagi bola sekarang diberikan kepada Indo. Ia pun melakukan umpan satu sentuhan dengan Narukami dan setelah itu mengirimkan bola ke sisi sebelah kanan yang dimana di sana sudah ada Serizawa. Serizawa yang kembali menerima bola pun langsung mengirimkan umpan crossing ke tengah, namun lagi-lagi para pemain Seishiki mampu untuk menghalau bola. Ojisan yang melihat Seishiki terus-menerus digempur habis-habisan memasang ekspresi panik. Di sisi lain Aiba dan Hoshina berkata jika tiga penyerang yang Seishiki banggakan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya memang tidak heran karena mereka turun bertahan mengisi kekosongan di kedua sisi, apalagi mereka juga dibombardir oleh kedua sayap Sakuragi. Di samping itu Oshiba yang sudah nggak tahan melihat rekan-rekannya terus-menerus diserang memutuskan untuk membantu pertahanan. Tapi ya ia malah kena omel Kimista yang bilang untuk orang bodoh sepertimu nggak usah membantu pertahanan. Kimista juga berkata di dalam hatinya jika Indo sendiri saja sudah menyulitkan, tapi sekarang mereka juga menyerang melalui kedua sisi, belum lagi Narukami yang seharusnya berperang sebagai seorang finishing, tapi ia malah memainkan peran sebagai playmaker. Para pemain Seishiki memang cukup kesulitan, tapi menurut Ura itu dikarenakan kurangnya sosok pemimpin di lini belakang Seishiki. Mereka kehilangan timing untuk maju dan mundurkan garis pertahanan. Mereka juga tidak bisa mendorong seluruh barisan untuk bisa maju. Kesenjangan yang Usui tinggalkan sangat besar, mengingat apa yang Hiroshi katakan sebelumnya tentang Narukami yang sulit untuk berkontribusi dalam pertandingan. Ura berkata kini malah sebaliknya, orang yang dipaksa keluar dari permainan itu justru Usui sendiri. Hiroshi pun pada akhirnya paham dengan perkataan Ura. Singkatnya, Narukami seperti menjauhkan Usui dari garis pertahanan Seishiki. Di sisi lain, jika Usui pergi kembali ke area pertahanannya, Narukami akan sangat bebas dan ia bisa melakukan apapun yang ia bisa. Ya intinya kalau jadi Usui itu serba salah. Nah, di sisi lain Marukawa dan Kai berkata jika sebagai tahun pertama bisa dibilang Nitobe itu cukup bagus, namun tetap saja ia tidak bisa mengambil alih kontrol tim. Pada akhirnya Seishiki mengalami ketidakhadiran seorang pemimpin dan aku sangat penasaran bagaimana Seishiki akan menghadapi ini. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam lapangan sudah diperkirakan pelatih Nazawa, namun ia tidak mengambil keputusan untuk mengganti strategi. Karena pelatih Nazawa cuma bilang, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Di samping itu, Seishiki yang gak pernah keluar menyerang, para penonton berkata setidaknya ini sudah lebih dari 10 menit Seishiki tidak pernah keluar dari tengah lapangan. Atau bisa dibilang selama kurun waktu itu Seishiki terus-menerus bertahan dari gempuran serangan Sakuragi. Aiba juga berkata jika Seishiki nggak bisa bermain seperti ini terus, cepat atau lambat Sakuragi pasti bisa menyamakan kedudukan. Hoshina juga menambahkan sebuah celah di lini pertahanan meskipun itu sangat kecil, Indo tidak pernah gagal untuk menyadari hal itu. Dan apa yang Hoshina katakan memang benar, karena Sakuragi yang terus menyerang dan kali ini Indo yang menguasai bola dengan sangat apik, ia berhasil mengirimkan killer pass kepada Nekotani yang berlari di dalam kotak penalti. Apalagi ia juga bisa melepaskan diri dari penjagaan Nitobe. Namun yang mengejutkan entah datang dari mana, ada Suzuki yang memblok pergerakan Nekotani dan berhasil mengcover celah yang Nitobe buat. Bola pun dengan mudah diamankan oleh Inohara dan Tsuneyama yang melihat itu berkata jika Suzuki selalu memperhatikan ruang kosong, ia sangat baik dalam hal mengamati. Suzuki memang tetap kalem seperti sebuah gelombang air yang tenang. Bahkan ketika Narukami melihat Suzuki, ia berkata untuk sesaat Narukami seperti melihat sebuah ombak. Di samping itu Usui berkata dalam hatinya jika Suzuki meyakinkan seperti biasanya, dan di sisi lain pelatih Akiko bilang Seishiki tidak akan bisa bermain sefleksibel itu jika tidak memiliki pemain seperti Suzuki. Nah, Inohara
yang berhasil mengamankan bola, di sisi lain Hayase langsung berlari ke depan. Para pemain Sakuragi yang melihat itu pun terkejut, apalagi Inohara juga langsung mengirimkan umpan kepada Hayase dan bisa diterima dengan sangat baik. Hayase juga kemudian berteriak jika alasan dia nggak ditarik keluar karena ia ditugaskan untuk menyerang jika ada kesempatan yang terbuka. Namun ketika Hayase berbalik arah, ia terkejut karena di depannya sudah ada Kisaragi yang menghadangnya. Hayase pun berniat mundur guna mencari bantuan, tapi Kisaragi nggak membiarkan hal itu. Bahkan di sini Kisaragi mampu untuk menendang bola dan membuat Hayase kehilangan penguasaan. Tapi di saat yang bersamaan ada Sato yang berlari ke arah bola yang Kisaragi tendang. Namun belum juga Sato menguasai bola, dari belakang ada Tokira yang membody Sato. Tokira juga berkata masih terlalu cepat untuk Sato bisa mengalahkannya. Nah, Sato yang dibody Tokira pun kehilangan keseimbangan, tapi gokilnya ia tidak terjatuh. Bahkan di posisinya yang seperti itu, Sato masih bisa menguasai bola. Dan tentu hal itu membuat para pemain Seishiki termasuk Tokira terkejut. Suzuki juga berkata jika semua orang benar-benar meremehkanmu. Tapi setelah itu kita flashback sebentar ketika Sato nggak sengaja ketemu sama Taira. Dan si Taira ini bilang jika ada banyak orang di Seishiki yang terlalu menonjol, kau masih menganggap dirimu sebagai tahun kedua, itu sama sekali tidak relevan. Kau harus pergi dan mendukung tim yang kau bela. Nah, di dalam lapangan perebutan bola antara Sato dan Tokira terlihat sangat sengit. Kurusu juga berteriak jika apa yang Tokira lakukan itu sebuah pelanggaran. Wasit pun berniat meniup fluid, namun sembari menjatuhkan badan, Sato berhasil memberikan back pass ke belakang kepada Nitobe, dan karena Sashiki masih menguasai bola, wasit tidak jadi menganggap itu sebuah pelanggaran. Para penonton yang melihat kegigihan Sato pun bersorak. Mereka juga berkata jika ini saatnya Sashiki melakukan serangan cepat, apalagi Hayase juga masih di lini depan. Namun ketika Nitobe berniat untuk melakukan long pass ke depan, Sato berteriak untuk Nitobe tunggu sebentar, tidak usah buru-buru, santai saja. Nitobe pun mengurungkan niatnya dan hanya memberikan operan pendek ke sisi kanan. Para pencari bakat yang melihat itu berkata jika keputusan yang Nitobe ambil itu bagus, jika dia melakukan long pass, mereka bisa saja kehilangan bola dengan sangat mudah. Santai dan tidak terburu-buru sembari memulihkan tenaga para pemain juga bukan keputusan yang buruk. Gao Nakano juga bilang kalau sepertinya Seishiki mulai kembali mendapatkan ritme permainan mereka, tapi Kazuhiko menjawab jika ini aja belum cukup. Nah, Seishiki yang menahan bola terlihat Suzuki mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hayase. Sato juga berteriak untuk rekan-rekannya melakukan apa yang terbaik. Ini adalah situasi yang sulit, tapi aku minta kalian untuk tetap fokus. Kimista yang mendengar itu pun cuma diam. Ia juga ikut membangun serangan dengan memperlambat tempo. Namun ketika bola sudah melewati garis tengah lapangan, para penonton kembali heboh dengan bertanya-tanya apakah Sakuragi bisa mencuri bola atau malah justru Seishiki yang bakalan mencetak gol kedua. Mereka juga mengomentari Narukami yang tidak turun membantu pertahanan. Mungkin ia masih mengkhawatirkan staminanya. Tapi bukankah di posisi ini semua pemain Sakuragi harus turun bertahan? Aiba yang mendengar perkataan orang-orang pun berkata hanya orang bodoh yang melihat sepak bola dari luarnya saja. Kau tidak akan bisa mencuri bola selama lini pertahananmu tidak terkoordinasi. Jika ia mengejar dengan ceroboh, Narukami cuma bakalan membuang-buang energinya doang. Hoshina juga membenarkan perkataan Aiba karena jika pada akhirnya timmu berhasil merebut bola dan bola datang kepadamu tapi kau sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa bergerak, itu sama saja kau menempatkan gerobak di depan kuda. Apalagi menurut Hoshina, Narukami sendiri tidak ditugaskan untuk membantu pertahanan dan Usui juga masih terus menempel dirinya. Aiba pun kemudian menjawab lagi jika kedua orang itu sama-sama mengetahui jika seorang penyerang andalan hanya membutuhkan sebuah gol. Jika ia bisa mencetak gol, seberapa buruk ia bermain pasti akan dimaafkan. Timmu juga akan terselamatkan. Namun Hoshina berkata jika seperti
seperti itu, andai kau tak bisa mencetak gol, itu berarti kau telah gagal. Tapi ya Aiba menjawab itu mah menurutnya si Hoshina. Sepak bola sebenarnya itu tentang peran. Nah, di sisi lain pelatih Akiko berkata Narukami dibebaskan dari kewajibannya untuk bertahan. Di samping itu Nekotani juga memiliki tugas yang cukup penting karena pandai mengejar, ia akan keluar dari barisan belakang dan Tokira yang memainkan peran kotor di lini tengah Sakuragi. Simpelnya sih Tokira yang bakalan menghentikan para pemain Seishiki dan Nekotani akan mensuplai bola kepada Narukami. Sakuragi adalah tim dengan banyak spesialis, Kageyama di sebelah kiri dan Serizawa di sebelah kanan juga seperti itu. Di samping itu, Seishiki memiliki Suzuki, Satao, Kimista, dan juga Oshiba yang memiliki IQ tinggi tentang sepak bola. Mereka juga memiliki banyak pemain yang polivalen yang bisa bermain di berbagai posisi. Marco juga menambahkan itu adalah perbedaan antara Sakuragi dan juga Seishiki. Yang satu spesialis dan yang satunya lagi memiliki kekuatan yang tak terbatas. Siapa yang bakalan menang ini adalah momen yang sangat penting. Nah, di dalam lapangan Kimista yang sekarang menguasai bola, para penonton berkata jika Nekotani dan Narukami tetap berada di depan, mungkin jika Sakuragi bisa mencuri bola, mereka berencana untuk langsung melakukan counter attack. Tokira sendiri juga berkata di dalam hatinya memang lebih baik meninggalkan Nekotani dan Narukami di depan. Mereka berdua sama-sama punya kecepatan dan jika bisa mencuri bola di sini, mereka pasti bisa dengan mudah mencetak gol, apalagi para pemain Seishiki sudah maju ke depan. Namun sekarang masalahnya kemana Kimista akan memberikan operan. Tapi setelah itu ia terkejut karena Kimista memberikan umpan pendek ke arah Tokira. Namun ternyata dari belakang ada Satao yang maju dan menjemput bola. Satao yang menerima operan Kimista pun berbalik arah dan kini berhadapan langsung dengan Tokira. Di sisi lain, Suzuki yang melihat itu juga berkata di dalam hatinya jika Satao itu orang yang rendah hati, ia juga nggak pernah menilai dirinya sendiri itu tinggi. Tapi bagaimanapun juga dibandingkan diriku, Satao jauh lebih baik. Nah, setelah Satao menerima bola dari Kimista yang mengejutkan, ia memutuskan untuk langsung menerobos maju dan ternyata ia berhasil melewati Tokira. Di sisi lain, pelatih Nazawa berkata di dalam hatinya jika ia nggak melihat masa depan karena baginya tim yang sekarang adalah segalanya. Pelatih Nazawa juga sadar semakin banyak Seishiki menang di setiap pertandingan, fondasi tim yang baru semakin lambat untuk dimulai. Jadi Satao harus sadar kau adalah pemimpin selanjutnya. Nah, di dalam lapangan Satao yang berhasil melewati Tokira, setelah itu ada Indo yang menghadang dirinya. Namun yang mengejutkan, Satao melakukan umpan 1-2 dengan Hayase dan hal itu membuat dirinya bisa dengan mudah melewati Indo. Para penonton yang melihat itu pun berteriak jika ini adalah kesempatan untuk Seishiki. Apalagi di depan juga sudah ada 3 pemain Seishiki yakni Sukamoto, Oshiba, dan juga Mitsuki. Tapi pertanyaannya kemana Satao akan memberikan operan. Namun yang mengejutkan, Satao tidak mengoper melainkan menerobos celah sempit di antara Oshiba dan juga Sukamoto. Ia pun berhasil lolos dan hal itu membuat para pemain bertahan Sakuragi terkejut. Di sisi lain, Kazuhiko berkata jika ia pikir Suzuki adalah pemain Seishiki yang paling sering diremehkan. Namun setelah melihat Satao, ia merubah itu dan bilang Satao lah orangnya. Di samping itu, Suzuki juga mengingat masa-masa kecil bersama Satao. Pada awalnya ia cuma berkata untuk Satao maju dengan suara yang biasa-biasa saja. Namun setelah itu, ia jadi sedikit emosional dan berteriak untuk Satao terus maju. Satao sendiri yang terus membawa bola, ia terlihat sudah sangat dekat dengan gawang Sakuragi. Satao juga kemudian melakukan tembakan, tapi karena sudut yang gak begitu menguntungkan, tembakan Satao hanya mengenai tiang gawang dan gagal untuk menjadi gol. Ia yang gagal mengonversi kesempatan mencetak gol pun kesal. Namun ketika Satao melihat ke arah bola yang masih bebas, yang mengejutkan di sana Sukamoto berlari dan berusaha untuk menyelamatkan bola. Tapi kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu aja. Jadi bye bye.